Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para mahasiswa PBSI semester 3 dan akuntansi semester 5 masih diberi rahmat, iman, kesehatan, dan inayah yang diberikan kepada kita. Kita akan membahas tentang dasar amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama, yaitu bolehnya berziarah kubur. Awal pertama Rasulullah melarang karena melihat iman para sahabat yang belum dirasa begitu kuat. Maka muncullah sebuah hadis yang berhubungan dengan larangan beliau dengan hadis yang pertama, yakni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya melarang untuk berziarah kubur. Arti dasar konsep hadis ini itu tidak kemudian dia lepas begitu saja, tetapi punya beberapa asbabul wurud. Mengapa hadis ini disampaikan? Rasulullah memahami bahwa ketika sahabatnya berziarah ke makam, ziarah kubur, mungkin masih ada kekhawatiran mereka melakukan sebuah kemusyrikan. Bahkan ketika orang itu tidak memahami tentang bagaimana ziarah kubur, bagaimana adab berziarah, bagaimana cara mendoakan, maka yang terjadi adalah bukan mendoakan kepada Allah, tetapi berdoa kepada orang yang ada di kubur tersebut. Bahkan dia akan meminta kepada orang yang ada di kubur karena kebodohan, karena ketidaktahuan tentang bagaimana ziarah kubur. Ini sangat berbahaya sekali. Maka dalam kaidah usul fikih namanya darul mafasid, untuk supaya menolak beberapa bahaya dan kerusakan atau sesuatu yang menyesatkan. Jadi hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur itu bukan berarti sebuah larangan yang praktis, larangan yang permanen. Dia adalah merupakan awal dari sebuah hadis yang nanti bisa dihapus dengan hadis berikutnya. Maka muncullah dalam kaidah namanya nasah mansuh, ada yang dihapus, ada yang menghapus. Nah, kuntu nahaitum an ziyaratil kubur ini tidak boleh dipotong-potong dengan hadis yang kedua. Kalau ada orang melarang ziarah kubur kemudian menggunakan kuntu nahaitum an ziyaratil kubur, berarti dia centang berenang. Berarti dia memenggal hadis itu dengan kehendaknya sendiri. Berarti dia tidak memahami konteks hadis, kapan hadis itu disampaikan, untuk apa hadis itu disampaikan, dalam keadaan apa hadis itu disampaikan. Nah, ini adalah pemotongan, pemenggalan hadis atau mutilasi hadis yang tidak dipahami, sehingga memunculkan sebuah kesimpulan yang sesat bahwa ziarah ke makam, ziarah kubur itu adalah sebuah kesesatan dan dosa. Nah, mari kita melihat beberapa sambungan dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Imam Hakim. Jadi hadis ini memang hadis yang sahih. Tapi mari kita lihat seberapa sempurna hadis ini sehingga menjadi konklusi hadis yang bisa menjadi hukum bahwa ziarah kubur itu memang boleh dan dianjurkan oleh Rasulullah. Mari kita mencoba untuk melihat bacaan secara sempurna hadis ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya melarang, dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah.
Faqad udzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi, dan sudah diberi izin Nabi Muhammad untuk berziarah kepada orang tuanya. Akhirnya hadis yang selanjutnya adalah fazuruha, maka ziarahlah. Ya. Al-amru ba'dan nahyi mustahab, ya, lil ibahah. Sebuah perintah setelah larangan itu menjadi sebuah kemubahan, diperbolehkan atau dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Mari kita lihat keselarasan seterusnya dari hadis ini. Fazuruha, maka ziarahlah. Kalau tadi yang pertama kuntu nahaitukum, kalian pertama saya larang, ya, an ziyaratil kubur, untuk ziarah kubur. Tapi di akhir ayat penekanan, fazuruha, ziarahlah. Ada apa ini? Setelah ada larangan, di larangan itu kontekstualnya, paradigmanya tentang iman belum kuat, ilmu belum dipahami, dikhawatirkan kesesatan dalam kemusyrikan. Akhirnya fazuruha. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh berziarah karena imannya dianggap sudah kuat, ya, Islamnya sudah kuat, dan ia ketika berziarah dia tahu ilmunya dan terselamatkan. Karena di dalam ziarah itu mendoakan yang ada di dalam kubur, mengistighfarkan apa yang ada di dalam kubur, membacakan pengampunan untuk orang yang ada di kubur. Itu kalau orang-orang biasa. Tapi kalau para wali, para ulama, biasanya kita doa kepada Allah, wasilah keberkahan yang diberikan Allah kepada para ulama itu, kemudian kita berdoa kepada Allah selain kita mendoakan. Artinya ziarah kubur boleh. Kemudian ada konsepnya tadi. Pertama adalah nasakh mansukh. Pertama adalah yang dihapus, hadis kuntu nahaitukum. Kemudian yang menghapus adalah fazuruha, maka ziarahlah. Artinya boleh berziarah ke makam, dan tidak ada kesalahan sedikit pun bagi orang-orang yang berziarah kepada orang yang telah meninggal. Nah, bagaimana dengan hadis yang kedua? Ada pernyataan larangan untuk orang perempuan berziarah karena dianggap dianggap terlaknat. Ada hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah la'ana zawaratil kubur. Rasulullah melarang, melaknat orang perempuan yang ziarah ke makam. Mari kita mencoba melihat. Hadis ini juga ada sebuah paradigma, ada sebuah hadis yang pragmatik, hadis yang sebenarnya ada alasannya. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah mungkin orang-orang yang berziarah yang satu, perempuan-perempuan yang menimbulkan fitnah, perempuan-perempuan yang nanti akan di dalam kejadian perempuan itu ada sebuah fitnah karena gara-gara perempuan itu, karena kecantikannya dan lain sebagainya. Tapi ketika Imam Nawawi ditanya, kalau ziarah kubur kemudian ada fitnah, apakah kita harus ziarah kubur? Kata Imam Nawawi, apakah hanya karena fitnah Anda tidak mau melakukan sesuatu hal yang besar seperti berziarah? Anda kan bisa menyelamatkan diri. Ini jawaban Imam Nawawi. Tetapi kita akan menjawab dengan sebuah hadis lain bahwa perempuan boleh berziarah kubur ketika Rasulullah bangun malam. Kemudian Rasulullah itu keluar dari rumah, dan pada saat itu Sayyidah Aisyah mengerti, dan Rasulullah menuju ke sebuah makom baqi. Di sana Rasulullah berdiri, kemudian mengangkat tangan, kemudian mendoakan kepada orang yang ada di makam. Akhirnya Sayyidah Aisyah mengikuti, dan Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ajarkan saya tentang bagaimana berziarah, bagaimana doa yang harus saya sampaikan. Rasulullah mengatakan dengan bahasa,
Assalamualaikum ya ahlal diyar, dan seterusnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, keselamatan wahai kamu ahli kubur. Artinya Rasulullah juga berziarah, seorang perempuan Sayyidah Aisyah juga berziarah, dan Rasulullah pun mengajarkan adab berziarah dan berdoa dalam berziarah. Ini sudah fik. Perempuan laki-laki boleh berziarah, dan berziarah punya manfaat tudzakirul akhirah, akan bisa mengingatkan kita akhirat. Ada sebagian yang mengatakan tudzakirul maut, bisa memberikan peringatan kepada kita tentang kematian. Karena kafabil mauti wa idzon, cukup kematian itu jadi sebuah nasihat. Semoga kita lebih cerdas dan berziarahlah ke makam orang tua dan orang-orang yang karomah, orang-orang yang ilmunya banyak. Kepada orang tua kita mendoakan supaya dia diterima seluruh amal perbuatannya, dan kepada orang-orang soleh kita mendoakan beliau, lalu kita meminta kepada Allah dengan wasilah berkah, ya, kemuliaan dan barokah yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.